screen ya. Ya, ya. Oke. Udah masuk ya Pak ya? Sudah. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak sudah memberikan opportunity untuk kita sharing barengan, belajar barengan, dan kedepannya harapannya kita bisa kolaborasi gitu. Ya. Jadi Neurobot itu intinya kita neural robotik, kita bergerak di sektor bioteknologi imaging. Kita intinya memberikan personal digital laboratory ke teman-teman science untuk fungsinya yang pertama mendigitalisasikan preparat, yang kedua kolaborasi, dan yang ketiga menyimpan data citra itu selamanya di dalam platform. Kayak gitu. Jadi kita lebih ke personal digital laboratory platform with artificial intelligence for biotechnology imaging seperti itu. Saya next saja. Ini mungkin secara introduce di sektor biotechnology imaging khususnya di healthcare sama non healthcare sih Pak. Jadi kalau untuk sektor healthcare itu patologi itu di Indonesia hanya 1.400. Itu patologi anatomi, patologi klinik. Sedangkan populasi di Indonesia itu sekitar 200-an juta. Radiolog itu sekitar 1.500. Kalau untuk science non healthcare saya kurang tahu ada datanya itu seperti apa, saya kurang tahu di sektor agriculture, livestock industry, aquaculture di bidang science gitu. Terus yang ketiga, Indonesia itu berpulau-pulau kayak gitu. Jadi ketika meneliti itu dia hanya personality gitu Pak. Nggak bisa caranya dia bisa kolaborasi antara di Papua, di Sumatera, bisa kolaborasi dengan pusat yang di Jakarta, di Jogja, seperti itu. Yang paling bawah ini kita paten kita Pak, cipta kita dari Kemenkumham, kita salah satu digital laboratory image processing number 1 in Indonesia with AI data driven for biotechnology imaging. Ini kita udah paten platformnya di Kemenkumham gitu. Jadi untuk tonggak perjalanan kita atau milestone kita berdiri sih PT kita 2018 pertengahan. Jadi di 2018 itu kita udah kolaborasi dengan beberapa company yang khususnya di tech company seperti kita, cloud platformnya pakai Oracle. Habis itu ketika nanti ada klien yang datanya nggak ingin disimpan di cloud, kadang kan ada sensitivitas kayak healthcare itu nggak ingin datanya disimpan di cloud. Kita pakai QNAP. QNAP itu semacam mini server Pak. Dia server, biasanya server kan gede-gede kan. Yeah. Itu kalau maintenance kan per bulannya kan habis banyak. Ini hanya mini server, dia kayak PC kayak gitu aja. Itu. Terus kita salah satu inception program dari NVIDIA. Jadi kita salah satu startup atau company bergerak di bidang AI, portofolionya dari NVIDIA gitu. Terus kalau Intel kita CMD agreement, kita kayak riset kolaborasi kayak gitu. Oke, next kita di 2019 kita udah B2B partnership, institution, dan non-profit partnership gitu. Kita sama UGM lebih pada riset kolaborasi. Sama Persi kita partnership. Persi itu Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Terus sama Nutrifood kita kolaborasi ngitung bakteri, Pak. Biasanya ngitung bakteri itu kan di cawan Petri kan dihitung satu-satu. Kita hanya pakai kamera, habis itu di image processing totalnya berapa bakterinya. Oke. Sama Kementerian Perindustrian, sama Gondowangi. Kalau Gondowangi itu memprediksi pertumbuhan bakteri. Itu produknya yang kayak itu Natur Sampo itu, Pak. Gitu. Terus 2021 kita targetnya kita ingin menghadirkan teman-teman sains ataupun edukasi ataupun dokter profesi itu mempunyai laboratorium sendiri. Jadi ketika dia itu ingin meneliti itu nggak hanya harus ke lab, jadi dia bisa dimonitor dari kafe, dari rumahnya, dari manapun seperti itu. Itu mimpi kita seperti itu. Kita menghadirkan laboratorium digital. Gitu. Kalau yang bawah ini media yang diliput sih biasa gitu. Mungkin saya sedikit memberikan introduksi sedikit tentang problem di sektor healthcare ataupun biotechnology imaging. Itu yang pertama, investasinya besar, Pak. Gitu. Ketika ada di Indonesia itu mikroskopnya masih menggunakan mikroskop binokular yang biasa gitu. Itu majority sekitar 90% gitu. Tetapi di negara-negara Eropa dia udah menggunakan digital mikroskopik gitu. Yang dia pakai slide scanner mikroskop di mana preparat itu tinggal dimasukkan dalam rak, habis itu didigitalkan otomatis gitu. Dan itu harganya mahal banget gitu. Yang kedua,
lebih pada human error diagnosis gitu. Ketika ada, kalau di sektor healthcare, patologi atau radiologi, itu antara patolog satu dan patolog yang lain beda parameter. Karena yang pertama tingkat experience-nya yang berbeda, tingkat intelligence, habis itu ada senioritas, Pak. Jadi walaupun yang muda dia pinter, tetap mengikuti yang senior gitu. Nah, AI itu gimana caranya kita memberikan standar operational procedure gitu, tanpa harus kita menggantikan patolog atau expertise gitu. Kita hanya sebagai asisten support system gitu, Pak. Terus yang ketiga, ketika meneliti itu hanya independen, face to face gitu, nggak bisa kolaborasi antar pulau, antar daerah gitu. Dan yang terakhir, manual distribution-nya itu supply chain-nya itu masih manual banget. Ketika ada preparat dari Papua, ada breast cancer kasus itu atau apapun, itu masih dikirim ke Jawa pakai pesawat, pakai logistik kayak gitu kan, belum lagi di perjalanan jaringannya rusak, sampai di lab masih bertumpuk-tumpuk kan, prosesnya lama gitu. Nah, gimana caranya problem ini kita cut semuanya gitu. Jadi solusi seperti ini untuk mikroskopik. Jadi perbedaannya kita di mikroskop binokuler sama mikroskop yang punyanya seperti Leica, Philips, GE seperti itu. Dia udah pakai slide scanner mikroskop, harganya mahal banget, 500 juta sampai 2M gitu. Nah, di Indonesia sendiri itu masih pakai yang binokuler. Terus belum lagi di daerah terpencil-pencil kayak gitu kan, Pak. Nah, jadi intinya neurobot itu tidak menggantikan hardware gitu. Neurobot itu gimana caranya kita itu men-scale up dengan kondisi yang ada, kita fokusnya di platform seperti itu. Terus kita nanti juga menyajikan slide scanner mikroskop untuk membantu pendigitalisasian preparat gitu, tanpa harus menggantikan mikroskop yang ada gitu, Pak. Ini jadi solusinya kita tuh ada dua. Yang pertama itu mikroskopics, yang kedua itu radiologi. Radiologi ini ada di tahun ini, Pak. Jadi kita itu masuk di timnya BPPT sebagai gugus tanggapnya COVID. Jadi kita itu ada request, jadi kita baru aja deploy-nya. Jadi untuk memprediksi dini pada pasien COVID. Jadi pakai data CT scan sama X-ray gitu. Tapi kita lebih spesifik bahas ke mikroskopik seperti itu. Ini yang cara konvensional gitu. Jadi dari preparat, dari antar pulau ya kan dikirim ke pusat atau ke kemanapun gitu untuk didiagnosis expertise. Habis itu dikirim pakai logistik, habis itu diidentifikasi sama expertise-nya, dikembali lagi kan kasus hasilnya itu ke kasus daerah. Dan preparatnya itu disimpan secara rak-rakan kayak gitu, Pak. Itu sayang banget kan kalau di non healthcare kalau nggak salah itu 1-2 bulan dibakar ya, Pak ya, dihanguskan gitu ya. Tapi kalau di patologi itu 1 tahun minimal dibakar, Pak. Maksudnya dihancurkan gitu. Yeah. Nah, ini sayang kalau dihancurkan karena data ini sangat bagus untuk disimpan untuk penelitian ke depannya seperti itu. Jadi kita itu memberikan solusi. Yang pertama itu MyLab. Jadi MyLab itu intinya seperti ini, Pak. Preparat kita digitalisasikan tuh ada 2 opsi. Yang pertama itu namanya SSI, Slide Smartphone of Image, dan yang kedua itu pakai konektor gitu. Kalau pakai konektor itu udah banyak sih di brand-brand itu udah banyak banget. Tapi bedanya itu kita itu bisa kolaborasi. Data itu kita digitalkan, habis itu nanti pakai HP ataupun pakai konektor. Ketika ada kasus di Papua, tinggal invite timnya yang di Jakarta untuk riset kolaborasi. Seperti itu, Pak. Terus yang paling bawah ini slide scanner. Jadi kalau slide scanner itu yang mahal itu kan seperti ini. Yang sebelah kanan. Kita ngebangun hanya slide scanner-nya itu ditancepin ke mikroskop yang udah existing. Seperti itu. Jadi tanpa harus kita gerak-gerakin, tinggal pakai robotik, nanti terdigitalisasikan preparatnya itu. Itu seperti kamera yang untuk optik lab itu ya? Ya, saya sendiri ini Pak, saya dulu dari Optilab. Sekarang ngembangin company sendiri. Oh, gitu ya. Jadi kalau pakai Optilab kita memang sarankan pakai Optilab gitu. Tapi
Selain Optilab kan banyak produk-produk Cina kayak gitu kan banyak Pak ya. Itu terserah sih, kita hanya menyediakan platform yang mana bisa kolaborasi penelitian, habis itu datanya tersimpan rapi di dalam cloud gitu. Itu nggak ada Gitu. jenis kamera yang pixelnya gede tapi murah ya? Rata-rata 3 sampai 5 megapiksel ya? Ya, betul sih Pak. Jadi kalau dari platformnya kita sih tergantung hardware-nya Pak. Jadi tergantung spesifiknya hardware-nya, nanti hasilnya seperti apa, sebagus apa, atau sejelek apa itu menyesuaikan existing aplikatif di lapangannya gitu. Platform kita itu hanya menampung data imaging aja sih. Ya, ya. Ini yang kita sebut MyLabs. Jadi data itu nanti tersimpan kayak semacam perpustakaan digital kayak gitu preparatnya. Habis itu nih kita bisa riset kolaborasi. Nanti saya demokan sih yang ini nanti. Gitu. Ini yang untuk opsi untuk digitalisasinya Pak. Yang pertama pakai HP itu. Terus yang kedua pakai Optilab yang sebelah kanan ini. Terus yang paling kanan sendiri ya ini yang Optilab itu tadi. Ini sebenarnya nggak hanya Optilab sih, pakai Sigma juga nggak apa-apa, pakai Optilab kan banyak brand ya gitu. Ini sebagai channeling aja untuk digitalisasi sih. Seperti itu. Nah, yang kedua baru AI Labs. Ini baru masuk ke solusi kita yang AI gitu. Jadi MyLab itu intinya AI Lab itu atau AI Artificial Intelligence itu no data no AI gitu Pak. Jadi basisnya tetap basis data gitu. Jadi kenapa kita menghadirkan MyLab? MyLab itu intinya untuk mengumpulkan dataset yang mana datasetnya itu insight-nya atau conclusion-nya itu untuk AI seperti itu. Jadi yang atas ini kita identifikasi leukosit, ada basofil, neutrofil, dan limfosit. Ini kita detek pakai AI. Sama kita juga ngerjain breast cancer, nanti saya tunjukin demonya. Terus yang bawah ini untuk Nutrifood, ngitung bakteri, Pak, di Petri dish. Seperti itu. Ini ngitung koloni bakteri ya, bukan Ya. ngitung propagul bakteri. Jumlahnya aja sih, totalnya bakterinya berapa, Kan, langsung ditotal. kalau bakteri itu kan biasanya dilihat dulu di mikroskop, misalnya pakai nanti hemositometer dalam satu skala luasan tertentu, nanti berapa jumlah propagul bakterinya. Kalau yang ini di atas preparat Petri dish itu berarti menghitung koloni bakteri, bukan menghitung ya, bakterinya. koloninya Koloninya ya? Menghitung koloni bakteri ini via kamera, Pak. Tapi nanti ketika Bapak ada request menghitung yang bakteri di mikroskop itu juga bisa seperti itu. Malah lebih gampangan yang pakai mikroskop sih, karena kalau yang nggak pakai mikroskop itu harus bener-benerin posisinya, agak susah. Ya. Kalau ini kan sebenarnya mendigitalkan koloni counter yang di coaching itu ya. Ya, betul. Nah, itu didetek pakai ininya. 2014 itu saya buat alat yang menghitung, misalnya kalau ini basofil ya, ini basofil, saya menghitung sel bakterinya berapa banyak. Misalnya per 1 mikroliter misalnya mengandung sel bakteri berapa banyak. Nah, itu kan tidak diputur dulu, tapi langsung direct ketika kita ada cairan, kita masukkan ke hemositometer, di mikroskop nanti akan keluar jumlah propagul atau partikel bakterinya. Seperti itu. Saya pakai software particle counter waktu itu. Oh, pakai particle counter ya? Cuman perlu di-adjust lagi ketika gambar itu harus bisa membedakan antara ini bubble atau gelembung dari cairan atau itu bakterinya. Nah, saya kira artificial intelligence bisa membedakan itu. Ya, bisa. Karena kalau particle counter dia mendeteksinya semua objek. Tapi kalau pakai AI atau computer vision, kita training dulu datanya itu, Pak. Kita latih dulu. Jadi yang gelembung, yang non bakteri dan sebagainya nanti kita spesifikasikan. Dari situ sih. Ini flow-nya sih, Pak. Jadi ketika nanti ada project ataupun kita bisa kolaborasi yang di bidang yang AI Lab, yang
apapun lah, intinya menghitung, memprediksi, mengsegmentasi, itu flow-nya seperti ini semuanya. Jadi dari preparat kita digitalisasikan, bisa dari OptiLab ataupun dari HP, terserah, yang ada alatnya existing sekarang. Habis itu data image itu, data setnya itu di tagging sama expertise, Mbak, sama science. Jadi kalau Neurabot itu kita itu setengahnya science, setengah teknologi gitu. Jadi nggak bisa full semuanya teknologi gitu. Jadi proses yang ini dataset label ini yang men-tagging atau yang melabelin itu dari pihak expertise. Contoh ada breast cancer gitu ya. Ini yang namanya imunopositif, ini yang imunonegatif, yang melabelin itu pihak patolognya. Seperti itu. Terus habis itu data itu kita train. Masuk ke yang huruf D itu, kita data training pakai GPU. Nanti kita buat algoritma, kita latih datanya, habis itu kita kembalikan lagi untuk validasi, Pak. Divalidasi oleh expertise. Gitu. Ketika nanti akurasinya di atas 80% atau sesuai yang diinginkan expertise, kita launch ke market atau diimplementasikan ke kasus yang baru. Tapi kalau hasil validasinya kurang akurasi, ditambah tagging lagi dan ditambah datasetnya lagi, Pak. Kayak gitu. Terus ini yang paling kanan tuh kasus breast cancer, yang tengah itu leukosit, yang paling kiri itu bakteri. Kayak gitu. Intinya flow-nya kayak gitu sih kalau AI. Itu. Ya, yang paling kanan itu tadi koloni bakteri. Jadi jangan bakteri salah yang paling menyebut. Ya, oke. Koloni bakteri. Nah, ini untuk solusi AI-nya kita ada dua, jadi bisa berbasis web-based ataupun AI apps gitu. Jadi kalau yang web-based ini dikhususkan untuk lab sih, Pak. Jadi yang lab di sentral, yang di pusat, yang di mana dia tersedia alat lengkap seperti itu, ada PC-nya, ada mikroskop dan sebagainya gitu. Nah, kalau yang B itu AI untuk mobile apps, di mana ini untuk daerah-daerah yang terpencil. Biasanya di healthcare project kita sih, Pak. Ketika ada kasus di TBC gitu, tuberkulosis kan di daerah pinggir-pinggir yang diambil mukosanya kan, buka musoka itu, terus habis itu ditaruh di preparat. Gimana caranya dokter di daerah terpencil dia bisa dibantu diagnosis kayak gitu, tanpa harus dikirim ke pesawat. Itu sih, Pak. Ini bisa untuk malaria, bisa untuk demam berdarah, bisa untuk TBC gitu. Intinya untuk daerah-daerah terpinggirkan. Ini impact-nya sih, dampaknya Neurabot itu kalau kita bisa meng-cut alat-alat, pembelian alat-alat, ya kita bisa reduce conventional logistic distribution cost. Maksudnya pengirimannya itu bisa kita cut. Supply chain-nya kayak pengiriman pakai Tiki, JNE, POS, itu semua kita cut pakai cloud computing, pakai internet. Terus yang kedua, pendigitalisasiannya lebih murah, lebih mudah kayak gitu, Pak. Pakai HP yang pertama. Yang kedua pakai konektor, bisa OptiLab, bisa Sigma yang udah existing gitu. Terus yang ketiga, kita cut untuk pembelian mikroskop yang mahal, yang pakai slide scanner mikroskop yang tadi itu, kayak Leica, GE, Siemens gitu. Terus habis itu kita bisa memberikan akses laboratorium kepada daerah-daerah terpencil. Gitu. Terus yang terakhir, AI ini solusinya bisa, kalau di healthcare itu untuk early cancer predictive, memprediksi kanker dini, seperti itu sih, Pak. Ini basisnya semua dataset yang dikasihkan oleh patolog. Ini mungkin nggak saya share ya, Pak, ya, mungkin beda sektor ya, ini radiologi gitu. Ya, ini partnership sama kliennya kita. Ya, seperti yang saya utarakan tadi, kita sama Gondowangi, NVIDIA, QNAP, Yayasan Kanker Indonesia, dan kalau yang Kemenkes sama USAID, KNCV ini ongoing masih, Mbak. Cuma yang atas sudah fix. Kurang lebih seperti itu, Pak Haji, tentang Neurabot. Mungkin selanjutnya saya demokan ya, Pak, ya, biar ada gambaran sedikit ya. Ya, monggo. Ya. Lihat ya, Pak, ya. Oke. Nah, seperti ini sih, Pak. Jadi biasa sih register dulu di platformnya kita. Nanti ada konfirmasi email.
nanti konfirmasi email itu yang dipakai untuk login gitu. Ini karena saya udah login, saya masuk aja di sini. Tuh lah, nanti ada 2 pilihan sih. Ini ada radiologi, ada mikroskopik gitu. Nah, ini untuk pembagian user aja sih, Pak. Untuk yang gunain mikroskop ya kita pakai yang mikroskop seperti itu. Lah, nanti habis itu kita create project, Pak. Jadi ini awalnya sih kosong. Jadi karena ini udah saya jalanin jadi ada isinya. Pertama kosong, jadi kita create lab atau create project, kita kasih nama, contoh projectnya apa gitu. Nah, habis itu nanti jadi lab-lab seperti ini, Pak. Jadi semacam project gitu. Karena saya tadi udah nge-create tentang PubSmear. Kita buka PubSmear. Nah, di sini nanti ada pertama upload slide yang datanya udah digital, Pak. Bisa digital, bisa digital itu dari OptiLab. Bisa dari HP dan semua intinya datanya yang udah ke repository gitu, udah jadi file image kayak gitu. Nanti tinggal diketikin namanya apa, berapa pixel dan sebagainya. Ini tinggal ditulis aja sih, nggak sesuai ini juga bisa. Nanti habis dicari emailnya, terserah apa Pak. Pokoknya berkaitan sama datanya itu JPEG, FFT atau DICOM juga bisa. Gitu. Tinggal nanti dimasukin gitu. Nanti seperti ini masuknya. Nah, habis itu yang kedua, ini datanya yang real time. Maksudnya yang real time langsung dari mikroskop, Pak. Jadi ada OptiLab, ada konektor, ataupun dari HP. Ini real time. Contoh seperti ini. Dia langsung datanya kita scanning nanti. Gitu. Jadi ini tuh, contoh ada konektor nih, ada OptiLab, tinggal dimasukin di USB, habis itu nanti preparatnya yang di mikroskop langsung masuk ke dalam platform kita. Nah, di situ nanti ada proses namanya itu stitching. Stitching itu bedanya sama OptiLab. Kalau OptiLab itu modelnya capture, Pak. Kalau kita itu bisa kita scan stitching itu. Jadi semua lapang pandang itu kita digitalkan. Seperti itu. Terus untuk mengakses project ini kita invite gitu. Jadi lewat email, contoh nama saya Mas Indarto gitu. Ya udah nanti tinggal dikasih Konos atau siapa kayak gitu, Pak. Gitu. Ini nanti ada konfirmasi email. Jadi nanti user itu dijadikan sebagai reviewer, dia hanya melihat atau dijadikan admin sebagai dia bisa ngedit dan bisa upload data. Seperti itu. Oke, habis itu kita masuk ke salah satu objek. Ini saya jadi seperti ini, Pak. Jadi ada beberapa tools di samping ini yang fungsinya untuk kolaborasi penelitian. Gitu. Kita bisa menandain, contoh ini sel kankernya gitu. Itu. Habis itu kita bisa komen-komenin, Mbak. Gitu. Ini namanya apa? Gitu. Nanti Pak Aji posisi di Jakarta atau di Bogor bisa kolaborasi langsung gitu. Kalau saya invite di sini, Pak. Gitu. Jadi ini lebih pada kolaborasi gitu. Kalau yang tools untuk measurement tool ini dia berdasarkan ada ukurannya. Contoh kita membuat ukuran yang ini. Dan langsung ada ukuran mikronnya. Gitu. Atau contoh kalibrasi panjangnya gitu. Seperti itu. Ini kita sudah nggak perlu nyeting ukuran real fotonya berapa ya, udah otomatis ya? Nyeting real fotonya itu pas ketika upload, Pak, ada, Pak. Pas ketika uploadnya? Di yang ini. Bentar. Ini. Jadi kan ada ukurannya pixelnya ini yang diinginkan. Kita namanya apa, projectnya gitu, contoh, terus ini. Nah, misalnya itu dari kamera OptiLab tadi ya, OptiLab. Itu dia ngambil dari mikroskop. Mikroskopnya kita setting perbesaran 400 kali. Nah,
Hasil Oh, udah. jepretan itunya gimana? Langsung bisa terbang? Sesuai yang mikroskop itu otomatis, Pak. Oke, oke. Seperti itu. Saya kira yang ukuran ininya. Gitu. Soalnya kan kadang-kala mikroskop ada yang nggak ada skalanya itu. Jadi cuman ya gambar kosong gitu, nggak ada skalanya. Kalau kita nggak kasih milimeter bar gitu. Oh ya, ini Pak, kita udah ada di bawah ini, Pak. Tinggal nanti. Itu dia bacanya bisa 1 mikro, 5 mikro itu berdasarkan dari pixel gambarnya ya? Ya, dari pixel gambarnya, Pak. Oke, oke, Kayak oke. gitu. Ini. Artinya dia nge-adjust sendiri ya, dia adjustment sendiri, kita nggak perlu setting-setting Ya, lagi ya? ya Oke. betul. Gitu. Terus biasanya kalau kita hitung hitung sel di mikroskop kan agak susah ya, tangan kita megangin counting, kita melihat di lensa okuler gitu kan. Kalau ini langsung aja, Pak. Tinggal nanti lebih tepat kan, seperti ini. Gitu. Oh, jadi Ya. kita cukup menandai itu, nanti dia akan Ya, nge-adjust sendiri? ya ngecas sendiri. Kayak gitu. Jadi kita lebih enak dan lebih paham kan, ini benar atau enggak gitu. Kalau salah ya tinggal kita delete lagi gitu. Nanti kan udah ke delete, dia kekurang kan jadi 3 gitu. Dan ini tuh gini Pak, jadi terus terang kita itu harus dikasih masukan sebanyak mungkin gitu. Maksudnya tools-tools di samping ini kita bisa buatkan Pak. Ketika Pak Aji ada request, Mas saya pengennya itu tools yang automatically counting gitu, menghitung otomatis. Kayak kemarin kan kita dibuat, platform kita itu dibuat patolog untuk webinar menghitung otomatis inti sel. Gitu. Itu nggak pakai AI. Itu kita pakai codingan biasa yang pakai image processing, pengolahan citra, yang mana nanti bisa mengotomatically hitungan inti sel gitu. Itu contoh di patolog yang sekarang kita kerjakan. Terus dari kedokteran gigi itu counting ini dikasih rename, Pak, dikasih nama kayak gitu. Contoh beda warna seperti ini, Pak. Nah, ini kan warnanya hitam nih. Hitam mungkin ini inti sel. Ya dia pengen ngitung itu sitoplasma gitu kan. Nah, warnanya kuning gitu kan. Nah, ini kan beda udah. Jadi yang hitam itu dia inti sel, yang kuning dia sitoplasma. Yang inti selnya 3, yang sitoplasmanya 4 kayak gitu, Pak. Ini contoh yang dari kedokteran gigi. Itulah Artinya nanti kita yang labelin ya, nanti si software itu akan kemudian istilahnya menyeragamkan sendiri ya. Jadi misalnya yang ya, kuning ini kita anggap ini target 1, yang merah ya, ini target 2 gitu ya. ya seperti itu. Itu, Pak. Nah, nanti ketika Pak Haji ada request, kita bisa bangunkan. Dan nanti itu kita bangunkan gratis, nanti dipakai validasi sebulan, 2 bulan dulu nggak apa-apa sampai benar-benar bagus. Gitu. Nah, kalau sudah nggak gratis itu terus bayar berapa, Mas? Sistemnya kalau kita ini Pak, subscription. Jadi kalau kita itu kan modalnya itu kan cloud computing ya Pak ya. Semua ini kan prosesnya kan pakai cloud computing kan. Jadi kita itu ada bisnis modelnya, kita itu modelnya B2B Pak, business to business. Jadi per bulan itu kayak bayar IndiHome gitu, kita subscription. Oh, jadi kapan kita butuh dalam Ya, analisa baru kita subscription gitu ya? seperti itu. Nanti Pak Aji itu bisa invite teman-temannya seluruh Indonesia untuk kolaborasi maksimal. Kita itu kalau yang basic itu 10 user, yang di atasnya itu 20 user, yang di atasnya unlimited gitu. Toolsnya itu free. Terus storage-nya itu per bulan itu 200 giga. Itu udah gede banget. Kayak gitu. Oh gitu. Modelnya bisnis itu Yang bisnis kedua, Mas, modelnya ini untuk aplikasi yang versi offline-nya ada nggak? kita konsepnya online, Pak. Jadi memang kalau offline kan kayak Optilab ya, yang dia hanya private sendiri, pribadi, ya dia nggak bisa kolaborasi penelitian gitu. Kalau kita itu lebih pada digitalisasi laboratorium sih, Pak, biar terconnectivity ya gitu. Ya, artinya begini, kalau terkadang kan ada penelitian-penelitian yang memang sifatnya private. Data itu nggak share. Nah, gimana caranya mendapat fasilitas ini tapi untuk perusahaan-perusahaan private?
Ya, gini Pak solusinya. Berarti itu nanti yang meneliti itu Pak Aji sendiri atau ada teman yang private-nya Pak? Misalnya dalam satu perusahaan saya, karena perusahaan saya ini perusahaan swasta atau private company. Oh gitu. Ini modelnya emang private Pak. Jadi private-nya kayak gini saya ceritakan. Nah, project-project ini yang bisa masuk ke dalam project itu hanya perusahaannya Bapak. Gitu Pak. Ya, Contoh, tapi data itu kan masuk di cloud servernya Neuralbot kan? itu kita enscript Pak. Jadi kita nggak bisa mengaksesnya. Solusinya yang pertama itu pakai QNAP. Yang pakai QNAP yang saya presentasikan tadi Pak. Jadi itu mini server. Jadi datanya itu masuk di dalam situ. Seperti itu. Ya. Kita kan ada dua opsi. Opsi yang Hmm. pertama kan pakai cloud. Hmm. Opsi yang kedua pakai on premise. Yang on premise-nya tapi harus beli itu Pak, harus beli QNAP-nya itu hardware-nya. Kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita kan udah dapat sertifikasi HIPAA. Kalau Bapak search nanti HIPAA seperti ini. Jadi HIPAA. Ini jadi encryption data Pak dari seluruh dunia untuk cloud computing. Jadi nggak mempunyai hak, contoh Google, IBM, Oracle ataupun perusahaan-perusahaan cloud computing itu mengelola, mengambil data, memanfaatkan data-data kliennya itu nggak boleh. Ketika dia ketahuan itu, dia dapat semacam penalti dari WHO. Itu untuk yang kesehatan Pak. Ya? Yang kesehatan. Tapi otomatis ini udah include di bidang bioteknologi gitu. Bioteknologi kan juga mengandung di non-healthcare juga, Pak. Ya. Seperti itu. Nanti bisa di-search sih masalah HIPAA. Nanti. Saya mau diskusi, kalau perusahaan Masnya ini bergerak juga di masalah image processing ya? Iya. Saya mau tanya, ini tapi barangnya gede, bukan yang kecil. Kalau ini kan kecil-kecil semua mikroskop. Saya yang makroskopik, misalnya mengidentifikasi bentuk daun pada tanaman spesies tertentu. Itu untuk pakai AI gitu, Pak? Ya, pakai AI tadi. Jadi, bisa, kalau Pak. tadi kan harus pakai mikroskop ya. Nah, ini tidak dari kamera. Misalnya kita pakai smartphone gitu ya. Kemudian ya, bisa. saya foto 10 jenis varietas tanaman padi. Nah, itu kan daunnya bentuknya beda-beda tuh. Ya. Nah, bisa nggak nanti artificial intelligence itu menerjemahkan, misalnya kita kasih pembelajaran pertama dengan mesin learning-nya, varietas rojolele daunnya yang ini, varietas 64 IR yang seperti ini. Itu bisa? Bisa. Jadi intinya itu image processing atau computer vision basisnya deep learning atau machine learning, Mbak. Itu objeknya itu pokoknya citra. Kita nggak peduli itu data citranya mikroskop, data citranya dari kamera, dari CCTV, dari satelit, pokoknya citranya, pokoknya data setnya itu citra. Itu bisa kita olah gitu. Tinggal nanti aplikasinya itu mau di-embed di HP atau di-embed di mikroskop, itu technically sih, Pak. Itu. Tapi secara fundamental, secara intinya itu kita memproses data-data citra itu baik dari HP, kita nanti mengidentifikasi tanaman, penyakit itu bisa. Kalau datasetnya ada, Pak. Gitu sih. Ya, itu maksud saya kalau mungkin mau kerja sama B2B ya. Jadi ada salah satu strategi yang bisa kita kolaborasikan misalnya. Kita gunakan smartphone di misalnya kita kan, kalau saya bekerja di perkebunan teh ya, di lembaga riset teh. Bapak di mana ya? Belum perkenalan dulu. Oh iya, saya Maruto Aji, peneliti dari Pusat Penelitian Teh dan Kina di Gambung, Jawa Barat. Oke, PT-nya namanya apa, Pak? Pusat Penelitian Teh dan Kina. Itu instansi atau swasta, Pak? Swasta ya? Itu lembaga penelitian
swasta murni, tapi kami ini anak cucunya perusahaan BUMN. Tapi statusnya swasta murni. Oke, kayak semacam PTPN gitu Pak ya? PTPN itu stakeholder kami. Oke. Nah, maksud saya begini, jika mau berkolaborasi, kan biasanya PTPN itu merasa menanam klon teh yang unggul. Padahal mereka kadang-kala benihkan sendiri, nggak bilang-bilang sertifikasinya klonnya seperti apa. Nah, sebagai expertise, kita pengen bener kok klonmu itu nyatanya produksinya nggak besar. Coba kita cek pakai smartphone, kita foto daunnya, akan ketemu nanti, oh ini klonnya yang ini, varietasnya yang ini, seperti itu. Oke. Memungkinkan enggak? Ya. Memungkinkan. Jadi nanti gini Pak, untuk flow-nya itu Bapak mengambil dataset beberapa varietas daun teh itu Pak, dengan nanti dibuat per folder Pak. Ini namanya yang folder A itu isinya contoh 500 image atau berapa image itu tentang varietas A. Ini B, ini C. Dan udah dianotasi sih. Itu perlu anotasi gitu nggak Pak? Ada tanda-tanda fisiknya nggak di daunnya? Nah, justru itu harus tak tunjukkan, misalnya nanti ada klon A sampai Z. Fotonya tak kasih sendiri-sendiri gitu. Itu bisa nggak si artificial intelligence ini membedakan antar klon ini? Jadi tidak bisa semata-mata ukuran daun, karena kan satu tanaman daunnya nggak ada yang mungkin luasnya sama kan, ada yang daunnya agak gede, ada yang kecil, itu satu tanaman saja. Ya. Cirinya kemungkinan besar ada, yaitu di guratan-guratan tulang daunnya seperti itu. Berarti ciri-ciri fisiknya di guratan-guratan tulang daunnya ya Pak ya? Ya, motif tulang daun misalnya seperti itu. Nah itu yang nanti dibuat istilahnya annotation-nya Pak. Jadi di antara varietas A, B, C itu nanti ditandain sama Bapak. Kita nanti ada tools-nya di mana untuk ngebedain tandanya, Pak. Nah, AI itu ngebaca dari tandanya ini, bukan dari bentuknya, bukan dari jenis-jenisnya itu bukan. Kalau jenisnya kan ya namanya daun kan sama kayak gitu semua kan, Pak ya? Ya, enggak juga, karena ada yang lonjong, ada yang agak bulat, ada yang meruncing. Ya. Oke, itu juga bisa. Itu bisa Pak, bisa. Jadi itu nanti kalau parameternya banyak lebih enak. Lah ya, justru itu maksud saya. Itu Kira-kira itu daunnya sama semua. Ya, jadi kalau untuk identifikasi itu kita mesti ngambil daun yang tua. Daun yang tua kemudian kita cari yang bentuknya sempurna atau tidak ada malformasi lah istilahnya namanya. Seperti itu. Misalnya kurang pupuk saja kan daun sudah nggak rata, agak molet dikit. Nah, kita harus cari yang benar-benar daunnya sempurna, baru nanti pencanderaan fisikalinya, ciri-ciri sidik jari daunnya itu akan kita anotasi seperti itu. Ya, kalau tertarik Masnya nanti bisa banyak yang memanfaatkan. Itu nanti model bisnisnya gimana Pak? Jualannya gimana Pak ya? Kalau saya itu akan saya promosikan ke para stakeholder di perkebunan teh. Karena untuk verifikasi sekarang kan harus based on data ya. Jadi misalnya saya ngomong 1 hektar saya nanam klon A atau varietas A, itu kan harus ada verifikasinya. Oke. Nah, yang seperti itu ketika pusat statistik misalnya menanyakan klon A ini rata-rata produksinya di Indonesia per hektar berapa. Ya, harus dicek dulu kan apakah benar di kebun mereka itu nanam klon A. Iya. Berarti jualannya itu stakeholder perusahaan-perusahaan teh-teh itu ya Pak ya? Iya, yang di BUMN sama nanti dari para penangkar benih, produsen benih kan jualnya jutaan tuh. Bisa nggak kita screening misalnya satu polybag itu, oh ini benar, ini klon A, klon B, baru masukkan truk. Nanti kalau tercampur klon yang lain ya kita reject. Oke, nanti bisa dibantu sama Bapak untuk
Digitalisasinya, Pak. Digitalisasi Fotonya ya? jenis-jenis fotonya. Bisa. Makanya di situ Ya, kalau mau kolaborasi ya, ya kita harus mulai dari start bikin MOU seperti itu. ya, oke, Pak. Oke, bisa, Kemudian Pak. Eh, Berarti kita nanti flow-nya atau step-nya kita buat MOU dulu, Pak, ya, dari Bapak nanti dikirimkan ke saya MOU-nya seperti apa. ya, Habis itu kita nanti ada feedback kembali dan habis itu kita buat desain sprint. Maksudnya untuk apa namanya timeline development-nya itu kapan bisa kita launching kayak gitu, Pak. oke, oke. Ya itu sih. Nah itu menarik kalau saya. Kalau untuk yang apa tadi, untuk yang mikro-mikro ini memang perlu concern khusus ya. Memang saya juga Ya, memproduksi mikroba yang itu juga butuh quality control nantinya. ya, betul, Pak. Jadi kalau quality control kan memang di mikroskopik kan Itu kelasnya. Ya, itu. kan misalnya saya membuat reaktor untuk memperbanyak bakteri itu saya mau mengukur per milinya pertambahan jumlah bakteri per jamnya itu berapa partikel bakterinya itu. Ya, Nah, itu menarik tuh itu. Karena nggak mungkin ya, kita ngincengin tiap jam kita ngincengin kayak gitu. ya capek, Pak. Apalagi kan mikroskop di Indonesia masih nginceng-nginceng lensa okuler kan. Iya betul. Itu nggak ada digitalisasinya, nggak ada apa yang ya ininya kayak gitu sih. Oke, itu menarik, Pak. Berarti untuk agreement-nya nanti saya tunggu ya, Pak ya, untuk Ya kita nanti saya bisa. coba bawa ke manajemen dulu untuk kita Ya, apa? Kita olah di sini bagaimana bentuk MOU-nya. ya. Kalau di riset-riset apa? Misalnya kayak Hibah gitu pernah diajak join nggak? Saya kalau hibah udah 2 diajak. Yang pertama dari UGM, itu profesor-profesor itu lagi ngerjain identifikasi kerusakan DNA, Pak. Kayak gini, ini saya contohin. Jadi kalau untuk di DNA, kayak gini, Pak. Ya, ya. Jadi ini yang rusak itu yang mana, ekornya panjangnya berapa kan kita nggak tahu nih, Pak. Maksudnya susah gitu loh. Kalau kita lihat satu-satu kan mata kita pegel kan kalau banyak banget gitu kan. Nah ini pakai AI, contoh. Habis itu kita comment. Ini kita processing. Ini saya pakai tethering, Pak. Jadi agak-agak ya ini. Nah, jadi kan dia teridentifikasi yang rusak yang sebelah ini, dia level ekornya 2. Tuh, sama yang pojok ini. Nah, nanti untuk ini hanya sebagai mempercepat atau scale up untuk identifikasi gitu. Kalau untuk diagnosis secara ethical clearance atau ethical medis itu tetap ada profesinya, Pak. Gitu. Ya. Gitu. Ini contohnya. Ini kita dimasukin di RISPRO. RISPRO, oke. Oh, di RISPRO. Yang tahun ini Terus atau tahun kemarin? tahun ini tuh Neurabot tuh 2, Pak, diajak, Pak. Yang satu itu UGM, yang satunya Brawijaya itu untuk identifikasi fasiola cacing sapi. Ya, ya, ya. Gitu. Nah, itu kalau nanti tertarik bisa kolaborasi dengan kami di sini, termasuk Ya, boleh. yaitu untuk tes salah satunya adalah identifikasi tadi. Ya, nggak apa-apa, Pak. Kalau kita sih open dan kita memang pengen sektor kita memang udah menancapkan bendera di sektor seperti ini kan. Jadi kita ya salah satu channeling itu memang kita ke peneliti gitu, ngebantu ke peneliti selain kita ke industri gitu, Pak. Apalagi nanti kalau sudah daun bisa ya, identifikasi dari image processing daun bisa, nanti pakai drone tak ajak motret kebun teh yang kurang pupuk sama yang subur. Iya, ya itu menarik. Jadi karena data set yang Bapak akuisisi atau yang didigitalkan, itu nanti bermanfaat untuk kedepannya, Pak. Contohnya kalau kita mau bikin robotik untuk membantu petani, seperti apapun lah, drone atau robotik, gitu-gitu kan data setnya dari data itu, Pak. Ya, ya. Gitu. Jadi nggak ada apa yang nggak hanya stuck di sini aja gitu. Oke, Coba.
perusahaannya ini lokasi kantornya di mana, Mas? Kita di Jogja, Pak. Saya dulu kedokteran hewan UGM. Kalau Bapak mana, Pak? Maksudnya kalau aku di Jogjanya kan di Umbularjo di Oh, Bularjo. Kalau saya ini Umbularjo. Sandong Catur, Pak. Hmm, ya ya ya. Sandong Catur ada Pasar Kolombo, timurnya Pasar Kolombo situ, daerah-daerah situ. Daerah Candi itu. Ini yang ada lapangan apa ya itu ya, lapangan Manuan itu loh, Pak. Oh, ya ya ya. Dekat situ kan timurnya ada Masjid Darussalam yang gede itu, selatan pas utaranya pas Ya ya. situ. Ya oke, nanti kita join. Nah, ini banyak Ya, oke. manfaatnya itu nanti kalau buat perkebunan supaya agak pakai artificial intelligence gitu. Biar agak-agak gimana ngebantu gitu, Pak ya, agak konvensional Iya. banget. Misalnya kita Oke. mau mupuk 1.000 hektar, kalau kita nggak pernah tahu potretnya kekurangan haranya seperti apa, berapa persen lahan yang kurang pupuk, ya susah kan? Ya, betul. Kalau kita bisa petain pakai drone, pakai satelit itu kan lebih cepat Oke, oke. gitu. Ya, menarik ya. Oke. Terima kasih. Salam kenal soalnya kemarin juga dari Mas Rendra. Sebenarnya kemarin saya kira dari Neuralbot ini bekerja untuk juga membuat alat-alat misalnya seperti thermal cycler itu yang sekarang baru butuh banyak ini. Kita juga ini Pak, juga ngebangin hardware juga. Cuma hardware kita di belakang. Maksudnya kalau yang kita tonjolkan, yang kita show up itu memang platformnya. Karena kan kalau Indonesia itu kan apa ya, membangun hardware itu nggak seperti China gitu Pak. Cost-nya itu gede, maksudnya ya mahal gitu. Tapi kalau nanti Bapak ada request membuat hardware gitu, kita development kalau ada Oh, sih. di situ ada tim microcontrollernya juga ya berarti ya? Kalau microcontrol ada, computer vision engineer ada, memang kita ada tim hardware-nya gitu. Iya. Nah, ini saya tuh kemarin apa? Disambati teman-teman, ada teknologi yang lebih cepat daripada real time PCR untuk diagnosis COVID ini, yaitu yang RT-LAMP metodenya. Oke. Nah, itu sebenarnya basicnya hanya semacam inkubator suhu aja. Nah, itu kalau kita bisa desain alat itu, kemudian kita coba nanti kolaborasi dengan teman-teman dari kedokteran UGM ini, soalnya kemarin menanyakan juga, kalau RT-PCR kan masih butuh waktu antara 2 jam sampai 3 jam lah ya, per sampelnya. Nah, kalau RT-LAMP ini 30 menit maksimal itu bisa keluar hasil. Jadi, nggak kayak sekarang ini kan banyak yang pasien belum keluar hasil tapi udah meninggal duluan. Iya. Saking lamanya prosedur antriannya juga lama, prosesnya juga lama, dan mesinnya juga nggak bisa 24 jam kan. Ya, kalau yang Neurobot sama TFAI sama BPPT itu kita CT scan, Mbak. CT scan untuk Ekstra. organnya ya. Jadi kalau di sektor radiolog kan ada dua. Yang pertama itu kan X-ray, itu datanya JPEG biasanya, DICOM-nya jarang. Yang kedua itu CT scan. Cuma di Indonesia itu permasalahannya itu mayoritas itu X-ray, bukan CT scan. Sedangkan kalau untuk AI itu yang paling akurat CT scan. Karena satu pasien itu kayak dipotong-potong kayak seperti roti gitu Pak, bisa sampai 590 slide. Nah, Nah, itu kita kan berbasis radiologi. Kalau yang saya maksud ini berbasis diagnosis molekuler yang menggunakan thermal cycler. Jadi alat untuk pengatur suhu untuk mereaksikan sampelnya itu. Itu flow-nya gimana Pak? Berarti nanti ada pasien contoh. Ada pasien, kemudian kan sekarang modelnya swab test ya. Ya. Swab test, kemudian mereka dianalisa RNA aja itu sudah panjang, biayanya mahal tau. Lama, Pakai lama kan? Pakai RT-LAMP ini dia swab test itu nanti cuman kita ambil pakai tusuk gigi itu. Terus kita reaksikan dengan reagen, dibaca di alat yang saya maksud tadi. Kurang dari 30 menit. Ada desainnya itu nggak Pak kalau pengen kolaborasi atau gimana? Nanti
saya coba carikan ininya ya, contoh publikasi yang RT Lime ya. Karena ini India sedang lari cepat mengembangkan itu karena dengan real time PCR ini mahal. Karena nanti kalau itu bisa jadi, orang-orang itu bisa mengidentifikasi dari rumah, Pak. Nah justru itu, kalau Ya kan? kalau hasil dari RT Lab ini jauh lebih murah dan lebih cepat, alatnya diperbanyak di semua puskesmas. Artinya jangan sampai harus ujuk-ujuk ke rumah sakit, tapi rumah sakit menghadapinya tidak selalu dengan SOP COVID. Akhirnya malah tenaga medisnya ketularan toh. Gimana caranya sekarang itu menghadirkan solusi dari mana saja, kalau bisa dari rumah, Pak. Nah, itu maksud saya. Hasilnya nanti habis itu ada aplikasi, di mana aplikasinya itu langsung dikirim ke server pusat. Pusat nanti diakses sama Kemenkes itu. Lah, Kemenkes dia bisa nganalitik mapping persebarannya. Betul. Kayak gitu. Itu menarik. Kalau tertarik, bagus itu. Ya, cuma nanti kalau alatnya, kalau ada apa namanya, Pak, cost-nya ya nggak apa-apa. Nah, saya kalau cost-nya riset ya, itu ya riset. Untuk dananya itu kan kita bisa mengajukan, ini kemarin ada yang Ideaton ini, paling lambat kayaknya hari ini. Sama ada satu lagi yang LPDP tanggal 30 Mei. Nah itu kalau mau, saya akan coba kontak-kontak ke grup saya yang lain. Ini kan ada relawan COVID dari UGM juga. Ya, boleh Pak, itu diajukan Pak nanti. Nanti dicantumkan aja sih, Neurabot gitu aja, nggak usah nama saya. Gitu Pak. Oh iya. Nanti atas nama bapaknya Pak Aji aja nggak apa-apa. Oke. Dan Neuralbot nanti timnya ada berapa orang biasanya di situ? Kalau kita 15, sekitar 10-an kita software engineer, 5-nya kita 3 sih. 3 sampai 4 engineer developer untuk hardware. Oh gitu. Nek misalnya kita salah satu outputnya nanti create mesin diagnosis kayak itu juga bisa ya? Ada elektronya juga toh? Ya, nanti tinggal kalau itu sih dibuat model 3D printing aja cepet, Pak. Oh gitu. Iya, casingnya yang penting kan dalemannya udah oke, habis itu yang cepat nanti dilempar ke 3D printing, mau pas ratusan proses jadi CNC ininya juga bisa, CNC thermal blocknya kan itu pakai aluminium block ya, tapi terus dilubangi supaya bisa tabung-tabung kecil masuk. Bisa Pak. Bisa ya? Okay. Ya bisa. Gitu. Ya sip, sementara mungkin itu. Nanti akan saya coba share ke teman-teman. Ini makanya saya rekam. Saya akan coba sharekan ke teman-teman. Kalau memang nanti tim dari grup lain ini tertarik, selain masalah perkebunan, kita juga garap yang COVID-19 ini ya sedikit-sedikit kita bantu negara lah. Gitu. Ya, oke Pak. Siap. Okay. Ya, itu ya Mas ya. Terima kasih banyak. Ya, waktunya Pak. Ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo.